Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, baiklah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Saya akan membacakan untuk kita yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 14 demikian. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Aidang tagamon bolok kononi Jehovah anggo bangsona, manang tadi kononna parjabaranna. Demikian firman Tuhan. Ada kalanya orang-orang baik dan benar menerima perlakuan yang negatif, difitnah, ditindas, dilecehkan, dan tindakan-tindakan ketidakadilan lainnya. Kita juga menyaksikan orang-orang lemah diperlakukan dengan tidak adil, seperti yang dituliskan dalam ayat 6 Mazmur 94 ini. Janda dan anak-anak yatim menjadi korban penindasan. Dalam keadaan seperti itu, ada yang beranggapan bahwa Allah seperti tidak peduli dan terlalu lama memberi pertolongan. Mereka bertanya, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Bagi sebagian orang, sepertinya Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat leluasa menindas dan menganiaya orang-orang lemah. Dan mungkin saja kita juga pernah berpikir seperti itu. Kita merasa Tuhan seolah-olah tidak mau tahu dengan penderitaan orang-orang lemah dan orang-orang yang berjuang mempertahankan imannya. Misalnya, di beberapa tempat anak-anak Tuhan berjuang dan bergumul hanya untuk mendapatkan tempat beribadah, izin mendirikan gereja. Dalam berbagai bidang pekerjaan, anak-anak Tuhan yang layak mendapatkan tugas dan jabatan tertentu akhirnya ditolak hanya karena dia seorang pengikut Kristus. Akhirnya karirnya kandas. Perjuangan hidup menjadi lebih berat hanya karena status sebagai seorang Kristen. Tetapi pemazmur meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang lemah selamanya ditindas. Tuhan tidak akan mengizinkan anak-anaknya selamanya mengalami penganiayaan. Pemazmur berkata, Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Tuhan sungguh-sungguh ada dan hadir menjadi penolong dan yang akan menyelamatkan orang-orang percaya dari kesusahan dan penderitaannya. Namun di balik semua penderitaan dan kesulitan, penganiayaan dan kesusahan itu, firman Tuhan mengajarkan supaya kita melihat penderitaan itu sebagai pengajaran yang akan semakin mematangkan iman kita, sehingga menjadi seorang yang semakin tangguh. Apapun bentuk penderitaan yang Tuhan izinkan menghampiri hidup kita, jadikanlah itu sebagai pengajaran yang Tuhan izinkan untuk meneguhkan integritas kita sebagai orang percaya. Dan yakinlah pertolongannya pasti akan datang menyelamatkan kita. Karena Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Dia adalah Jehovah Shalom, Allah keselamatan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.